Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu telah kami sampaikan tentang tahapan pertama dari Maqam Al-Wara'. Di antara tahapan itu mempunyai satu tujuan. Tujuan utamanya adalah agar kita sebagai makhluk Allah yang tujuan utama manusia hidup di dunia ini, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas hidup kita di dunia ini hanya satu, yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah. Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajari oleh ilmu tasawuf, dan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa makom ini kita semuanya pasti bisa melakukan. Makom ini memberi kepada kita satu pelajaran, yaitu agar hidup kita, agar jiwa raga kita, jasmani kita tidak dimasuki sesuatu yang haram, menyebabkan sesuatu yang haram tersebut jiwa kita, jasmani kita akan menjadi kotor. Untuk supaya kita bisa melaksanakan itu, tahapan pertama yang saya sampaikan kepada saudara sekalian, yaitu kita tidak berniat apapun kecuali hidup ini untuk ibadah, tidak melakukan apapun, sebuah perbuatan apapun kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, menjalankan itu semuanya, semua dari umat yang beragama, terutama kita orang Islam, pasti bisa, dan itu sudah digariskan oleh Allah kepada kita, makhluknya, untuk supaya amal dan perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini dapat dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Kita diajari oleh makom yang kedua, tahap yang kedua, yaitu kita tidak mengisi hati dan pikiran kita kecuali Allah. Isi hati kita, pikiran kita hanya Allah. Jadi kalau kita di tahap pertama tidak melakukan satu apapun perbuatan kecuali untuk ibadah, nah itu akan diperkuat apabila hati dan pikiran kita isinya hanya Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mengisi pikiran yang lain, tapi pikiran kepada Allah lebih banyak, lebih terfokuskan, karena pikiran-pikiran selain Allah
akan lebih banyak mengganggu kita untuk dapat mewujudkan perbuatan dan amal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh yang sederhana, andai kita sebagai seorang pedagang di pasar, di antara dagangan kita antara lain kita menjual beras. Ada datang orang yang membeli beras 2 kilo. Ketika kita mau nimbang beras 2 kilo, kita bisa berbuat curang. Timbangannya bisa kita kurangi dengan berbagai macam bentuk cara agar mendapat keuntungan dari 2 kilo tersebut. Saat kita mau menimbang timbangan beras yang 2 kilo tersebut, kita ingat Gusti Allah ada di hati, ada di pikiran kita, maka tindak perbuatan curang yang akan kita lakukan akan terhindar, akan tidak dilakukan, karena kita ingat bahwa Allah akan mengetahui perbuatan tindakan curang kita. Disinilah bahwa kalau hati dan pikiran yang ada pada kita itu isinya Allah, maka kita akan selalu diingatkan hidup ini akan kembali kepada Allah. Mari kita coba perhatikan sebuah doa yang kata ulama doa itu sangat mujarab. Namanya doa Hamalatul Ars. Kalau doa ini dibaca, kata ulama, ars sana bergoyang. Doa ini mentok-mentoknya doa, mentok-mentoknya kita bertauhid kepada Allah, segalanya kembali kepada Allah. Seperti tadi saya katakan bahwa isinya hati pikiran kita hanya Allah. Coba kita perhatikan doa Hamalatul Ars. Bismillah, Rabbiyallah, Hasbiyallah, Tawakkaltu ala Allah, Iktasamtu billah, saya selalu berhubungan bergantung kepada Allah. Fawwadtu amri ilallah, saya serahkan semua persoalan saya kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, Iktasamtu billah, fawwadtu amri ilallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Semuanya berakhir kepada kalimat Allah. Kalau itu ada pada diri kita, maka betul-betul hidup kita itu hanya dihiasi cinta kepada Allah. Kalau kita dihiasi cinta kepada Allah, maka amal perbuatan yang dilakukan oleh kita tidak akan mungkin keluar dari cinta kita kepada Allah. Itu di antara cara orang tasawuf menjabarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu tidak kita peroleh, kita dapat pada ilmu fikih. Ya, ilmu fikih enggak mengajarkan sedetail itu. Kita hanya akan memperoleh ilmu itu melalui dunia tasawuf. Dunia tasawuf adalah dunia yang dimana orang-orang itu ingin memperoleh jalan yang sedekat-dekatnya kepada Allah. Jalan dekat untuk sampai kepada Allah itu seperti apa? Kita
ingin mendekat kepada Allah, tapi tidak mengerti cara bagaimana mendekat kepada Allah yang sedekat-dekatnya, yang sesingkat-singkatnya. Kalau Ali bin Abi Thalib mengajarkan suruh menyebut Allah, asma Allah sebanyak-banyaknya, seperti wirid Imam Ghazali yang diajari setiap hari hari Jumat, setiap hari Jumat itu untuk membaca Allah 1000 kali, hari Selasa, hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Itu tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Caranya dengan apa? Caranya dengan mengisi hati pikiran kita. Jadi isi pikiran kita itu banyak, beribu macam banyak. Begitu bangun tidur kita isine mangan apa, sarapan apa, kemana nek dagang pikir apa. Akhirnya membuat kita tidak lagi berpikir kepada Gusti Allah, terabaikan. Tapi tasawuf di makom ini menaruh kalimat Allah di hati dan di pikiran kita lebih diutamakan daripada yang lain. Di sini makom pertama sebenarnya makom yang paling ringan. Kalau nanti sudah di atas ini, kita sudah sulit untuk bisa melakukan. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari apa yang saya sampaikan selama ini, bahwa inti daripada makom wirai itu adalah jangan sampai kita mengisi jasmani kita, mengisi badan kita dengan barang-barang yang haram, dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, dengan cara 2 tahapan. Tahapan pertama, tidak melakukan sesuatu apapun kecuali ibadah kepada Allah, dan tidak mengisi apapun ke dalam hati dan pikiran kita kecuali Allah. Jika kita sudah bisa sampai di situ, maka firman Allah yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami jadikan jin dan manusia hanya untuk berbakti kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.